di beberapa daerah ini kan tidak ada nelayan yang posisinya besar Pak, kapalnya, terutama Pasuruan Probolinggo ya. Walaupun ada di Probolinggo hanya ada di kota. Kapal besar ini kan mempengaruhi jarak tempuh untuk mendapatkan ikan. Jadi kalau nelayan sudah mengeluarkan modal, berangkat ini masih hampa. Goib ya. Kan? Pokoknya main ini aja, keyakinan aja. Main keyakinan. Aja. Bagaimana kita DPRD itu bisa memastikan bahwa Pemprov hadir terhadap nelayan kan begitu Pak. Makanya yang harus kita cari solusi adalah satu persatu dari permasalahan itu. Memberikan pelatihan terhadap para nelayan, terutama istri nelayan ya. Istri nelayan berupa kegiatan UMKM. Jadi apa ya, kita ngikut pada program presiden yang hilirisasi. Jadi ikan itu bukan hanya dijual pada waktu segar saja kan begitu kan. Dan bisa jadi diasinkan. Dibuat abon, terus kemudian dijadikan kerupuk ikan misalnya kan begitu. Tapi sebenarnya kalau untuk wilayah pesisir, mereka itu artinya mereka menjadi nelayan itu mereka sebenarnya masih seneng nggak sih? Nah kalau kita sudah punya ikhtiar ke situ, otomatis kita harus menjaga lautnya, menjaga biota lautnya. Cara menjaganya seperti apa? Satu, misalnya tidak menggunakan pukat harimau. Kita mau melarang nelayan untuk tidak menggunakan pukat, solusinya apa kan gitu? Otomatis kan mengganti alat tangkapnya. Iya. Kan begitu kan? Biar tidak ngambil secara besar-besar. Ya, makanya akhirnya kan kita usulkan kepada Dinas Perikanan, Dinas Kelautan, agar bisa memberikan bantuan terhadap nelayan, yaitu berupa alat tangkap. Yang kemudian ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi menyaksikan program terbaik, yaitu ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham, bersama saya Cindy Hasa, dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Menarik sekali kalau saat ini Anda berada di wilayah pesisiran, pasti kalau di pesisiran itu ada nelayan kan ya. Apalagi untuk wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan agak maju lagi itu ada daerah pesisiran. Kalau soal nelayan itu adalah kelompok masyarakat yang mana dia mempunyai peran penting sekali dalam ketahanan pangan dan juga perekonomian. Perlu kita ketahui, khususnya untuk wilayah Jawa Timur, ini menempati posisi urutan kedua sebagai daerah pesisir yang tentunya memiliki penghasilan yang berasal dari nelayan. Nah, kali ini kita ngobrol bersama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Mas Multazamud Zikri, atau yang akrab kita sapa dengan nama kecil beliau adalah Mas Azam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat baik Mas Azam? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kalau dewannya masih muda berarti ini kayak 2 periode lagi lah. Amin, amin. Amin, amin. Masih 1 tahun ya ini Mas ya? Masih 1 tahun. Masih 1 tahun. Pertama. Iya, kalau Mas Azam sendiri aslinya dari mana? Saya asli dari Pasuruan. Pasuruan, makanya tepat ya kalau misalnya ada di W3 Pasuruan Probolinggo. Ya. Apa kabar nih warga Pasuruan, pasti kenal dengan calon, bukan calon, ini adalah wakil kita di provinsi ya. Kita akan ngobrol hanya terkait tentang nelayan, yaitu nelayan dan segala dinamikanya. Kalau di daerah Pasuruan, Probolinggo, kemudian maju lagi itu juga daerah pesisiran juga ya Mas ya? Iya, jadi kalau kita ngomong daerah pesisir ini kan rata-rata kabupaten di Jawa Timur, itu kan rata-rata punya pesisir. Mulai dari ujung barat misalnya, mulai dari Tuban, betul. Terus kemudian Lamongan, Gresik, Surabaya sendiri kan begitu Mbak. Walaupun sebenarnya terkenalnya tadi daerah Pasuruan. Orang bilangnya kalau Surabaya bilang pesisiran kayaknya agak aneh gitu. Agak aneh gitu kan. Meskipun sebenarnya ada, ini nggak bisa dipungkiri kan. Gitu. Bahwa Jawa Timur ini dikelilingi oleh laut kan gitu. Betul. Apalagi Madura. Iya, terkenal ini. Di Pulau Madura ini sekelilingnya kan rata-rata nelayan semua. Betul, gitu. Betul. Oke. Kalau berbicara mengenai nelayan, sebenarnya kondisi nelayan saat ini, khususnya untuk di wilayah Jawa Timur, daerah pesisiran itu seperti apa? Jadi begini, kebetulan rumah kecil saya, gitu, rumah orang tua, itu pas di bibir pantai. Oh. Jadi view-nya bagus gitu ya. Kalau kita kan liburan biasanya nunggu 1 bulan sekali mau ke laut gitu kan. Tapi kalau orang tua saya itu tiap hari liburan. Karena jarak dari rumah ke bibir pantai itu hanya
4 meter 5 meter. Aduh, jadi nengok gini, wah ini udah pantai. Udah laut. Jadi kalau kita ngopi malam-malam di depan rumah itu seolah-olah sudah ngopi di pantai. Waduh, sudah liburan kan begitu. Sehingga kita tahu betul bagaimana kondisi nelayan kita yang menjadi persoalan-persoalan dan keluhan hari ini selalu kita dengar. Iya. Kenapa selalu kita dengar? Karena memang ya rumah kan di situ gitu kan. Betul, Kanan betul. kiri sudah nelayan. Keluar rumah sudah pasti ketemu sama nelayan. Pokoknya 1 kali 24 jam. 24 jam ketemunya sama nelayan. Jadi keluh kesahnya pasti ada. Yang menjadi faktor utama adalah sulitnya mendapatkan ikan. Oke. Jadi banyak faktor sebenarnya kenapa kondisi laut yang hari ini sudah mulai agak sulit mendapatkan ikan. Faktor pertama, di beberapa daerah ini kan tidak ada nelayan yang posisinya besar, Pak, kapalnya. Terutama Pasuruan Probolinggo ya. Iya, Walaupun ada di Probolinggo hanya ada di kota. Kapal besar ini kan mempengaruhi jarak tempuh untuk mendapatkan ikan. Iya, Artinya mereka bisa keluar dari daerahnya. Oke, ketika Misalnya, berlayar begitu ya. Ketika berlayar misalnya bisa melewati Madura atau laut lepas yang ada di Kepulauan Timur, Bali gitu kan. Bisa ke sana Iya. kalau kapalnya besar itu. Tapi kalau kondisi nelayan yang kapalnya kecil itu nggak bisa keluar jauh. Aksesnya terbatas begitu. Masih terbatas gitu kan. Satu memang ya mereka pasti takut ombak. Karena kondisi kapalnya kecil. Iya. Nah, ketika harus melawan ombak besar kan nggak memungkinkan. Sehingga mereka mencari ikannya hanya di sekitaran situ. Misalnya nelayan Pasuruan ya sudah mereka Lingkup Pasuruan saja gitu kan. Iya. Probolinggo, lingkup Probolinggo saja ya. Kecuali yang ada di daerah kota di Mayangan. Mayangan kota Probolinggo itu rata-rata kapalnya besar. Sehingga bisa mengakses berlayar agak Berarti jauh. dia agak jauh dan bisa 2 hari sampai 3 hari di tengah laut. Iya. Nah kalau nelayan-nelayan tradisional yang nelayan kecil, ini kan satu nggak jauh, Pak. Pasokan BBM-nya kecil apa dan sebagainya kan, akhirnya mereka nggak bisa jauh, terus kondisi kapalnya juga kecil, terus alat tangkapnya juga kecil gitu kan. Mereka hanya berlayar ya kurang lebih 6 sampai 10 jam lah paling lama di laut. Dan itu dapat ikannya sesuai nggak dengan rentan waktu yang kemudian Wah, belum pasti. Belum pasti ya? Itu belum pasti. Yang pertama memang terkadang tergantung Cuaca kondisi alam. cuaca. Iya, Ya iya. kan cuacanya nggak menentu kan begitu Iya. kan. Kalau pas bahasanya orang awam nih, kalau pas rezekinya ya dapat banyak kan gitu. Tapi Iya, kalau iya. pas nggak rezekinya nggak bisa Iya. dapat banyak kan begitu. Itu faktor kedua. Yang pertama memang faktor kapalnya, yang kedua faktor cuaca. Nah, yang ketiga yang selalu dihadapi adalah berkaitan dengan harga. Ini kan harga ikan ini kan fluktuatif, Pak. Saat semua nelayan dapat ikan yang sama, secara Iya. otomatis harganya pasti rendah, turun. Itu kayaknya rumus dalam ini bisnis gitu Selalu ya. begitu. Kalau stoknya banyak Kalau harganya stoknya pasti banyak, harganya pasti turun kan iya, begitu. iya. Itu selalu menjadi kendala. Ini kendala ketiga. Belum lagi ada kendala keempat yang kaitannya biasanya musiman, Pak. Jadi Iya, iya, iya. kalau musimnya sudah musim penghujan, apalagi disertai dengan angin, nelayan pasti tidak akan melaut. Karena mungkin resiko tinggi juga. Resikonya tinggi, pasti Taruhannya taruhannya nyawa gitu kan. Iya. Sehingga hal-hal yang demikian ini menjadi bagian dari tugas-tugas kita di DPR, bagaimana kita memastikan provinsi bisa hadir di kehidupan nelayan. Ya kalau sudah nggak kondisi cuacanya tidak menentu, terus ada angin, ada hujan, badai, mereka bisa sampai 1 bulan nggak melaut. Makan apa coba? Lah itu yang menjadi persoalan kan di situ Iya. kan menjadi pertanyaan. Karena sumber penghasilan mereka berasal dari mata pencarian dari nelayan. dari kan? nelayan. Yang gitu lain. kan. Nah, terakhir yang menjadi kendala di nelayan adalah BBM. Jadi kesulitan mendapatkan bahan bakar. Jadi kalau solar itu memang kan ada solar subsidi. Iya. Cuma kan terkadang nelayan ini, Pak, dari bibir pantai terus kemudian harus ke pom bensin. Itu nggak semua nelayan punya kendaraan. Oh, Kan begitu. betul. Dan jaraknya juga lumayan jauh. Sehingga nelayan biasanya itu belinya di Pom pedagang mini. pengecer. Bukan pom mini. Kalau pom mini kan hanya Pertamina Bensin sama aja. ini ya bensin sama Pertalite Pertamax aja. ya, Pertalite Iya. Pertama kan begitu Iya. ya. Tapi solar kan tidak ada Pertamina solar. Harus ya. ke SPBU. Harus ke SPBU gitu kan. Dan itu jarak tempuhnya sangat Jarak-jarak jauh. lumayan jauh lah kan begitu kan, rata-rata di 7 kilo sampai 8 kilo. Lah itu kalau punya kendaraan masih lumayan, tapi kalau nggak punya kendaraan kan nggak mungkin mereka terus kemudian harus Iya. datang ke SPBU. Nah, alternatif yang dilakukan oleh nelayan akhirnya beli di pedagang eceran. Yang itu harganya itu lumayan jauh.
selisihnya. Berapa kal per 1 liter? Per 1 sekarang liter itu kalau eceran? di pedagang eceran bisa di angka 8.000 sampai 8.500 harga solar. Iya. Dari harga solar normal itu kalau nggak salah 6.000 6 ribuan. 700-an atau 6.500 lah kira-kira kan begitu. Artinya kan space 1.500 kan lumayan Mbak bagi nelayan. Itu kan soal main quantity kalinya itu Iya, kan. kalinya loh kalau kita 1 liter ngelihat nggak apa-apa. 1 liter kan 1.000, oh cuma 1.500 kan begitu kan. Iya. Coba dikalikan gitu kan. Kuantiti berapa sekali melayar mereka butuh berapa liter misalnya kan begitu. Dan itu tiap hari otomatis kan biaya yang harus dikeluarkan nelayan sekali berangkat itu juga lumayan. Kan begitu kan. Buat belinya juga pakai bensin. Buat belinya. Terus kemudian space marginnya itu Space juga marginnya juga lumayan. juga kan. banyak. Hasil belum pasti. Karena nelayan ini kan nggak sama dengan petani ya Mbak ya. Iya. Nggak sama dengan peternak kan begitu. Bedanya Pak? Bedanya kalau petani sama peternak itu kan mereka mengeluarkan modal dan kelihatan nih yang di depan mata itu seperti apa. Ini panen pangga, oh Lah, kayaknya kan kalau begitu padinya kan. ini bagus nih. Padinya bagus, Iya. oh berarti padinya belum bagus, butuh diobat kan begitu. Iya. Artinya ada harapan yang kemudian selalu dinanti oleh petani dan keluarganya gitu. Jadi kalau nelayan sudah mengeluarkan modal, berangkat ini masih hampa. Goib ya. Iya kan? Belum Tanda apa tahu. tuh ya? Pokoknya main ini aja, keyakinan aja. Main keyakinan. yakin aja. Jadi karena kan berangkat, kan kita tidak bisa deteksi di mana Ikan itu berada. ikan itu berada gitu kan. Iya, iya. Nggak bisa calling-callingan atau di WA, hari ini ngumpul Nanti di kita mana kan jadi- nggak bisa Pak. Lucu kayak gitu ya Mas ya. Kita kerjasama dong antar nelayan sama ikan. Lah kalau begitu kan enak. Iya. Jadi nelayan bisa ngitung misalnya, oh kalau apa namanya mereka ngumpulnya di titik ini berarti butuh solar sekian kan begitu dapat kan. Sekian ton, oke. Dapatnya sekian ton. Kita sudah untung gitu. Kalau begitu kan enak. Ya kan yang kendalanya kan begitu, kita nggak bisa mengukur ini. Mereka berangkat sudah harus mengeluarkan apa solar misalnya, terus kemudian pasti ada bekal Pak ya. Kan nggak mungkin nggak bawa Iya, bekal. iya. Bekal untuk makan selama Nelayan itu tadi berlayar. berlayar kan, terus Cari kemudian ikan tadi. belum lagi harus beli es batu. Iya, iya. Kan buat harus ini, bawa es batu betul, buat, untuk ikannya kan. Iya. Karena nggak mungkin kalau kemudian nggak bawa es batu, Iya. jangka waktu 3 jam 5 jam Udah ikan bau mati kan pun nanti sudah kan. bau Iya. gitu kan. Artinya kan kualitas ikannya bakal menurun kan gitu. Artinya sudah keluar modal yang kita tidak bisa memastikan ketika modal itu sudah keluar sekian ribu misalnya atau sekian ratus ribu. Kita dapat berapa kan begitu. Itu yang selalu dihadapi oleh nelayan, sehingga dari permasalahan mulai dari awal itu cuaca, terus apa namanya kondisi ikan, harga yang fluktuatif Iya. gitu kan, terus Kemudian bahan bakar. bahan bakar. Ini kan bagaimana kita DPRD itu bisa memastikan bahwa Pemprov hadir terhadap nelayan kan begitu Iya. Pak. Makanya yang harus kita cari solusi adalah satu persatu dari permasalahan itu. Kan begitu. Iya, iya. Dibedah satu persatu, kemudian juga solusi yang kemudian diberikan apa? Solusi ini? yang diberikan, misalnya berkaitan dengan cuaca. Kalau cuaca itu sudah hampir tidak bisa dipastikan untuk dilawan. Pak. Siapa yang bisa mengendalikan Iya, itu cuaca kehendak, itu? kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Karena kita juga bukan avatar kan begitu. Bisa ngelihat. Pengendali angin atau pengendali air itu kan nggak bisa. Iya, kan. iya. Kita ngikut aja. Kita akhirnya ngikut saja. Betul. Sehingga yang harus kita cari adalah bagaimana kita memberikan pelajaran, memberikan pelatihan terhadap para nelayan, terutama istri nelayan ya. Istri nelayan berupa kegiatan UMKM. Jadi apa ya, kita ngikut pada program presiden yang hilirisasi. Jadi ikan itu bukan hanya dijual pada waktu segar saja Iya. kan begitu kan. Dan bisa jadi diasinkan, Dibuat abon. dibuat abon, terus kemudian dijadikan kerupuk ikan misalnya kan begitu. Iya, Kan. iya. Nah ini kan bisa jalan nih perekonomian, dapur bisa jalan Pak. Kalau kemudian itu tidak diberikan pelatihan-pelatihan begitu, kesempatan itu hilang. Kalau misalnya 1 bulan cuaca memburuk, terus nelayan nggak berlayar, nggak ngapa-ngapain, Iya. terus mau makan apa gitu kan. Iya, Akhirnya kan hutang kanan kiri kan begitu Pak. betul. Jadi Kalau sudah nambah beban, nambah masalah nambah ini. beban, nambah masalah. Sehingga kalau jenengan datang ke main-main ke daerah nelayan biasanya itu, tiap sore itu ada ibu-ibu yang bawa nenteng tas itu biasanya. Nagih ke rumah-rumah, itu Bang Titil itu. Realitanya begitu ya. Realitanya begitu karena Iya, iya. karena ketika mereka apa namanya tidak melaut ya, tuntutan makan itu kan ya gimana kalau sehari nggak makan, 2 hari nggak makan kan Iya. ya Bukan hanya makan kan buat sekolah, buat keperluan sekolah yang lain anaknya, juga. keperluan-keperluan yang lain, sehingga ya alternatif terakhirnya ke situ. Oke,
Oke. Jadi artinya di sini pemerintah provinsi memberikan solusi yaitu untuk istrinya nelayan Ya. dibekali dengan artinya ada kreativitas untuk Kreativitas, kemudian pelatihan kembali ya. lagi mengolah ikan bukan dalam bentuk segar tapi dalam bentuk kemasan yang Dari lain. kemasan yang lain, Jadi kalau ikan misalnya asin gitu misalnya. ikan asin itu kan kalau misalnya dijual, misalnya di packing dengan yang bagus kan harganya lebih mahal Harganya juga. lebih mahal. Nilai jualnya lebih tinggi. Nilai jual juga lebih tinggi, tapi kan tidak semua nelayan memahami itu dan sadar akan hal itu. Oke. Sehingga yang mereka lakukan adalah ya ikan datang dapat berapapun dijual semuanya Langsung. Oke. Agar ini berputar kan gitu. Iya. Tapi meskipun demikian terkadang kan agak susah memang Mbak. Memastikan bahwa kita bisa hadir beneran itu agak susah. Karena terkadang mindset mindset nelayan dan keluarganya dengan mindset kita berusaha untuk memberikan solusi itu berbeda. Iya. Jadi ketika ikan lagi musim gitu kan, Iya. kan seolah-olah mereka udah ngapain kan gitu. Ngapain diasinkan, ngapain dibuat ini, Langsung ngapain aja dibuat dia ini, jadi langsung aja jual biar buat jadi uang kan makan, begitu kan. iya. Jadi sistem perputaran sirkulasi keuangan Iya. itu kan akhirnya nggak jalan. Sehingga kita benar-benar pelan-pelan untuk memastikan bahwa proses kehidupan itu harus terus berjalan kan begitu Pak. Iya. Jadi pelan-pelan betul pendampingannya. Diajari bikin kerupuk ikan, terus kemudian bikin terasi, terus bikin petis kan begitu kan. Dari ikan lautan juga. Dari ikan hasil laut semua. Betul. Itu salah satu solusi dan kita ingin memastikan bahwa provinsi hadir untuk itu. Alhamdulillah hari ini kan di Dinas UMKM, terus kemudian di DPM BTSP banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan terhadap para pelaku UMKM. Nah, ini kan kita memastikan itu aja gitu. Memberikan solusi kepada para nelayan, artinya mereka tidak hanya kemudian berfokus pada kemudian mereka cari ikan habis itu dijual, tapi ternyata harus jangka panjang harus dipikirkan. Harus dipikirkan gitu kan. Kalau itu dalam 1 tahun sebenarnya mereka itu kalau misalnya ngikut alur lama ya itu mereka tuh break untuk tidak cari ikan itu berapa bulan sih? Biasanya di Juli, Agustus, September ini angin kenceng. Itu nggak bisa ini cari ikan. Kalau kapal besar masih memungkinkan ya di beberapa daerah yang misal di kota Mayangan ya, di kota Probolinggo di Mayangan itu kapalnya besar masih mumpuni itu kan. Artinya ketika ada ombak besar pun kapalnya masih bisa melawan gitu. Oke, tetap bisa survive gitu ya. Ya masih bisa survive kan. Tapi kalau di daerah-daerah yang nelayan tradisional, nelayan kecil, begitu ada angin besar, ombak otomatis besar kan begitu kan. Itu bisa kebalik ini Pak. Jadi kejadian di sekitar kejadian di sekitar kita, terus kemudian ada kabar nelayan yang tenggelam terus sampai hilang, terus meninggal, itu ya bukan sekali 2 kali. Tapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk tidak melaut juga ketika kondisi cuaca lagi tidak membaik misalnya, tidak bersahabat. Karena memang mereka butuh makan kan gitu. Mereka butuh makan. Kalau kemudian mereka tidak melaut ya tidak bisa memastikan mereka bisa makan atau tidak kan begitu. Iya, kita hari ini kembali menanyakan kepada para nelayan bagaimanakah Anda kalau saat ini sudah Mas Azam sebagai Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan solusi. Ya. Kalau nelayan itu kondisinya sebenarnya saat ini apa yang disampaikan oleh beliau tadi dan sudah ada solusinya. Ayo mau dilaksanakan apa enggak ini kira-kira? Ya, tinggal kan begitu kan. Ya, sebenarnya kalau kemudian berpikir jauh ya Mas Azam ya, mereka itu kan sekarang era digital ya. Ketika mereka kemudian membuat sesuatu ikan menjadi kering itu kan bisa kemudian dijual secara online. Betul. Mereka ketika waktu mereka kemudian melaut itu hasilnya banyak. Waktu cari ikan, nah itu nanti kan bisa menjadi stok untuk mungkin 1 tahun ke depan. Betul. Ya, kalau untuk kemudian 1 tahun itu mereka libur 4 bulan nggak masalah. Nggak masalah. Garap yang itu tadi yang dikeringkan tadi yang di belakang kan masih ada kan. Iya. Begitu. Tapi permasalahannya ketika kemudian disosialisasikan mereka bagaimana responnya? Jadi memang pasti ya pro kontra ada pasti. Iya. Ada beberapa yang memang kita ajak ngobrol terus memahami gitu kan. Iya. Memang yang harus kita sentuh itu pengalaman kita yang kita sentuh adalah sisi ininya dulu Pak. Sisi waktu mereka tidak melaut dalam jangka waktu lama. Oh. Jadi kita berusaha untuk ngajak mereka berhitung kalau sampai ini tidak melaut itu sudah berapa hari. Ketika berhari 1 hari kebutuhan makan berapa? Kebutuhan sekolah anak, uang saku anak, uangnya dari mana? Coba kemudian membedah mindset mereka ya. Iya, memang harus mindset dulu yang kita kerjakan. Nggak bisa terus kemudian kita bikin kegiatan, ayo siapa yang mau ikut?
Yang ada justru kemudian mereka nggak masuk. Iya, ya. datang aja Solusinya. mungkin kan. Karena memang diajak datang, dengarkan gitu kan, pulang selesai gitu kan. Tapi kalau mindset mereka yang kita sentuh dulu, terus kemudian ada pendekatan dulu ya, pendekatan persuasif apa. Terus memberikan kesadaran sampai pada titik iya ya, kita butuh gitu kan. Iya. Ketika kita butuh biasanya ada nggak Pak Dewan itu pelatihan lah. Kalau sudah begini, ayo kita belajar. Nanti kita datangkan ahlinya. Iya. Yang penting jenengan mau belajar dan dilaksanakan. Modalnya Pak Dewan, oke nanti kita bantu modal kecil-kecilan dulu. Yang penting mau melaksanakan dulu. Iya. Kenapa harus kecil-kecilan? Karena kalau dikasih modal besar takutnya dipakai bayar hutang dulu. Bukan untuk kemudian meningkatkan usahanya gitu kan, bukan ya. Takutnya bayar hutang dulu sampai situ kan habis kan begitu kan. Nanti kalau kemudian ada audit udah enggak ada ini kemarin buat bayar hutang. Kan kacau kan model begitu. Baik. Ini termasuk salah satu terobosan baru juga untuk nelayan yang mana kondisinya saat ini sebenarnya untuk wilayah pesisir itu punya potensi yang luar biasa terhadap hasil ikan begitu ya. Dan ini bagaimana bisa memanfaatkan, kemudian bisa package yang artinya dalam kemasan baru. Sehingga itu nanti bisa menjadi sumber penghasilan dari para nelayan begitu. Tapi sebenarnya kalau untuk wilayah pesisir, mereka itu artinya mereka menjadi nelayan itu mereka sebenarnya masih seneng nggak sih? Atau mereka ya karena abah dulu jadi nelayan saya ngikut-ngikut aja atau bagaimana? Jadi kalau persoalan ditanya model begitu Pak, orang-orang selalu menjawab siapa yang ingin jadi nelayan. Oh gitu ya? Selalu jawabannya begitu. Mereka terpaksa berarti? Kalau kemudian mereka... kalau dibilang terpaksa begitu juga, ya? tapi tuntutan hidup kan begitu. Jadi setiap orang yang hidup di pesisir itu rata-rata ya berusaha agar mereka bisa kerja di darat. Tapi yang menjadi persoalan, apakah saya mampu kan selalu begitu terkadang. Ketika di darat begitu. Ketika di darat. Soalnya tapi udah di laut. Bersaing apa dan sebagainya kan begitu kan. Sedangkan turun menurun nenek moyangnya sudah di laut semua. Otomatis kan sudah punya perahu, punya kapal lawan sebagainya yang selalu berharap ada yang meneruskan kan begitu kan. Jadi ya pro kontra aja sebenarnya. Kalangan anak mudanya kalau emang terpaksa ya mau ngapain lagi gitu. Satu-satunya cara ya harus ke laut. Artinya tidak ada pilihan bagi mereka ya. Tidak ada pilihan gitu. Nah, makanya kan kita berusaha untuk menciptakan pilihan-pilihan itu. Jadi kehadiran provinsi biar bisa dirasakan kan begitu Pak. Melalui bentuk kegiatan apapun lah gitu kan. Entah itu nanti sifatnya kalau misalnya anak muda ini kan lebih suka lah diajak untuk berpikir. Berkembang ya, berpikir untuk berkembang itu lebih suka. Melihat 5 tahun ke depan seperti apa potensi artinya ikan begitu di pesisir. Jadi kan kalau kita provokasi itu kan kadang begini Pak. Sama ini keluarga nelayan, saya juga keluarga nelayan. Dalam 1 tahun berapa kali kita naruh benih ikan di laut? Pasti nggak ada. Nggak ada, kita setiap hari kan ngambil terus gitu kan jawabannya. Yang menjadi pertanyaan kedua kemudian, berapa kali kita ngasih makan? Mereka diam saja. Kan mereka diam aja Pak. Ya kan itu kan survival, kan itu kan menjadi bagian dari ikhtiar, upaya. Soal apakah yang kita berikan kepada laut itu dimakan atau tidak, ya sudah. Itu kan urusan lain, tapi kan kita punya ikhtiar ke situ gitu kan. Lah kalau kita sudah punya ikhtiar ke situ, otomatis kita harus menjaga lautnya. Menjaga biota lautnya. Cara menjaganya seperti apa? Satu misalnya tidak menggunakan pukat harimau. Ya kan menjadi bagian menjaga Pak. Betul. Ini untuk kepentingan jangka panjang biar ekosistem lautnya itu tidak rusak. Tetap terjaga secara alami. Terjaga karena ketika ekosistem laut itu tidak terjaga maka kemudian yang terjadi ya ikannya akan punah gitu kan. Terus nelayan makan apa? Nah, anak turun gitu kan. Keturunan kita mau makan apa? Itu yang selalu kita sampaikan ke teman-teman. Meskipun terkadang kita juga tidak bisa juga melarang satu persatu nelayan untuk menggunakan pukat harimau atau apa gitu karena memang tuntutan kalau mereka nggak pakai ini kita nggak bisa dapat Mas kan susah juga gitu kan. Ada persoalan-persoalan begini yang kemudian harus kita carikan solusi. Bagaimana ini solusinya kan begitu kan. Misalnya kita mau melarang nelayan untuk tidak menggunakan pukat, solusinya apa kan gitu. Otomatis kan mengganti alat tangkapnya.
Kan begitu kan? Biar tidak ngambil secara besar-besaran Nah, ya. makanya akhirnya kan kita usulkan kepada Dinas Perikanan, Dinas Kelautan, agar bisa memberikan bantuan terhadap nelayan yaitu berupa alat tangkap. Yang kemudian ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan. Artinya kita tidak bisa hanya melarang, memarahi orang-orang kan nggak bisa, Pak. Harus memberikan solusi. Kita hadir harus memberikan solusi. Pak, jangan pakai ini. Coba pakai ini dulu. Misalnya bahasanya begitu. Ini kayak jaringnya kualitasnya bagus gitu kan, apa gitu kan. Nah, baru kemudian, oh iya, ternyata ini mah dengan alat tangkap ini hasilnya banyak awal sebagainya. Itu kan salah satu upaya juga agar kita bisa turut serta menghadirkan pemerintah dalam kehidupan nelayan. Aduh, karena nelayan ini terutama khususnya wilayah Jawa Timur itu ada termasuk pesisir pantai yang artinya luasnya itu nomor 2, artinya seluruh Indonesia. Ini punya potensi. Bagaimana kemudian meningkatkan hasil dari tangkap ikan dari nelayan tersebut. Kalau bicara mengenai Pasuruan, Probolinggo ini Mas Azam ini ahlinya karena beliau kecil di sana, tahu bener ya. Dan ini mungkin dulu waktu kecil juga begitu Mas Azam, juga cari ikan juga. Kalau kecil bukan cari ikan, tapi kita minta ikan. Jadi kita kalau pulang sekolah dulu, pulang sekolah SD, pulang ke rumah ganti baju, habis itu bawa besek itu loh. Jadi kan tahu besek begitu. Iya, tahu besek. Bawa besek terus ke pinggir laut, nunggu orang yang datang dari laut. Oh gitu. Jadi ketika ada ngelihat, wah ini hasil tangkapannya banyak gitu. Kita renang ke situ terus. Minta ikan, kasih 2, kasih 1 gitu. Tapi ini jangan-jangan Mas Asep ini juragan ikan ini. Oh enggak. Ya, kita hanya hidup di tengah-tengah kehidupan nelayan, tapi keluarga saya nggak ada yang nelayan. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah Allah hari ini izinkan menjadi anggota Dewan Provinsi Jawa Timur dan beliau hari ini maju mewakili untuk wilayah Pasuruan dan juga Probolinggo. Iya. Kalau tadi kondisi dari nelayan saat ini di Jawa Timur seperti itu kondisinya ya. Nah, untuk Komisi C sendiri perannya selain kemudian memberikan problem solving artinya kepada mereka itu apa saja yang kemudian peran diberikan. Artinya kan kalau Komisi C berkaitan tentang keuangan gitu kan ya, penganggaran. Apakah kemudian secara struktural bisa untuk menganggarkan itu untuk? Ya kalau kita kan karena apa namanya sifatnya kita di pendapatan, Mbak. Iya. Otomatis kan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya yang kemudian berasal kita dari PAD. Distribusikan ke OPD yang memang bersentuhan langsung gitu kan. Kalau mitra kerja kita nggak ada yang bisa bersentuhan langsung karena OPD kita itu OPD penarik, bukan pemberi kan begitu kan. Berikan dana transfer semua. Ya, misalnya Bapenda itu kan nggak ada ceritanya Bapenda memberi kan. Dan Bapenda ya memungut kan begitu kan. Memungut pajak, memungut restribusi kan begitu kan. Dan hari ini yang sedang kita godok beberapa kali saya usulkan baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi berkenaan dengan kehadiran pemerintah terhadap nelayan adalah berdirinya SPBN di tengah-tengah daerah nelayan. SPBN itu Stasiun Bahan Bakar Nelayan. Kalau yang SPBU itu kan umum. Iya. Ya, ini khusus untuk nelayan. Khusus untuk nelayan. Jadi di luar nelayan nggak boleh beli di situ. Berarti itu tempatnya khusus ya, berarti khusus di daerah pesisir gitu. Di daerah pesisir. Karena memang membuat mereka lebih mudah untuk mengakses untuk beli bahan bakar. Ini kan sudah bisa menekan harga kan. Iya. Artinya kalau yang awal dengan harga 8.000 sampai 8.500, ketika ada SPBN yang solarnya juga subsidi, secara otomatis kan mereka bisa beli dengan harga normal. Iya. Kan begitu. Sehingga mereka lebih terjangkau begitu, lebih bisa terjangkau, mendapatkan bisa space margin lebih banyak. Jalan kaki misalnya kan. Kalau memang SPBN-nya itu berdiri di tengah-tengah nelayan kan nggak perlu naik kendaraan apa karena kan terjangkau jaraknya mereka terjangkau. Itu memang berapa kali kita diskusi, kita sampaikan ke DPRI juga, kita sampaikan ke Kementerian Kelautan berkaitan dengan pendirian SPBN. Alhamdulillah ada mendapatkan respon dari beberapa pihak, baik dari perwakilan Pertamina, terus kemudian pengusaha-pengusaha, investor-investor, dan Kementerian Kelautan memberikan kesempatan untuk mendirikan SPBN. Ini lagi trial di Mayangan. Di Mayangan. Sudah ada berarti di sana secara fisik? Baru dibangun. Baru dibangun dan ini menjadi bagian dari uji coba. Kita benar-benar agak ngotot karena dapil lah. Ini perjuangan untuk dapil lah gitu kan. Bagaimanapun caranya lah. Entah itu Pertamina yang bangun sendiri atau ada investor yang kemudian bekerja sama dengan Pertamina untuk mendirikan SPBN. Karena ini sangat membantu sekali. Dari margin misalnya sehari mereka
berlayar membutuhkan solar 50 liter misalnya kan. Kalau ada margin 1.500 sampai 2.000 itu sudah kelihatan, Pak. Iya, mereka sudah bisa nabung, Sudah bisa buat modal nabung gitu berikutnya. kan. Bisa buat uang saku anak sekolah lah kira-kira kan. Iya, oke. Itu harapan kita dan alhamdulillah hari ini sudah mulai bisa trial. Iya. Kalau di Probolinggo ini core bisnisnya sudah ketemu, terus kebutuhannya seperti apa, cara menjalankannya seperti apa. Harapan kita ini bisa diadopsi ke Pasuruan juga. Bahkan ke daerah-daerah yang padat nelayan di Jawa Timur. Iya. Karena sepanjang jalan itu kan juga pesisir itu kan juga kebanyakan nelayan ya kan, itu mata pencahariannya ya. Semua nelayan mulai dari kalau dari Surabaya, Sidoarjo, daerah utara selain petani tambak ada nelayan. Pasuruan selain petani tambak nelayan. Betul. Probolinggo sama. Iya sama. Itu keliling, Pak. Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang. Mana yang pesisir juga iya. Kan pesisir semua itu. Kan secara otomatis kalau untuk Indonesia khusus Jawa Timur kita akan dikelilingi oleh lebih banyak laut. Iya, laut kan. Lebih luas lautnya dibanding kemudian daratannya kan. Betul. Sehingga sebenarnya potensi itu ketika kemudian benar-benar di-plan itu ternyata bisa menjadi sumber mata pencaharian dan itu nanti ternyata kita bisa membantu masyarakat untuk kemudian mereka bertumbuh kan. Bertumbuh. Maksudnya begini, hari ini yang selalu menjadi bahan pembicaraan di beberapa media, di beberapa kalangan itu bukan lagi nelayan, tapi petani, UMKM, dan sebagainya. Terus kapan kita mau ngomongin nelayan ini? Siapa lagi yang mau memperjuangkan nelayan? Kan begitu harapan kita kan, nelayan jangan dilupakan lah, jangan dilewatkan. Pemerintah harus hadir pada bagian terkecil ya. Kalau kita anggap nelayan ini menjadi bagian terkecil dari profesi-profesi yang lainnya, tapi kan kita harus bisa memastikan bahwa nelayan juga harus merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka. Karena hasil tangkapan ikan dari nelayan itu juga termasuk salah satu bentuk ketahanan pangan. Artinya kalau kemudian saya bisa membayangkan ya Mas Azam, kalau seumpama nelayan itu sudah mulai artinya generasi muda tidak mau ngambil profesi sebagai nelayan karena apa dengan problematika yang ada tadi, itu bisa dibayangkan kita nggak ada stok ikan bagaimana? Lah itu. Omega 3-nya kita nggak dapat. Gizinya apa ya? Kan saya bisa bayangkan beli satu misal harga 1 juta, apakah kita mampu? Iya. Kalau kan begini, ada. Pak. Kalau masyarakat kita terus menganggap bahwa petani menjadi bagian dari pahlawan pangan kita gitu. Iya. Jangan dilupakan nelayan menjadi bagian dari andil yang ada di dalamnya. Iya, karena kalau hanya petani, mohon maaf ya, hanya makan nasi gitu kan nggak ada gizinya kan, gitu kan. Omega 3-nya nggak terpenuhi. Nasi juga butuh, lauk juga butuh. Oke, untuk 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Gitu, oke. Kita memberikan arti support kepada para nelayan. Anda jangan khawatir karena habis ini sudah ada sudah mulai di trial untuk SPBN ya. SPBN. Ya, jadi stasiun untuk beli yang namanya bensin khusus untuk nelayan di wilayah pesisir insya Allah akan segera terrealisasi. Oh iya Mas Azam, kalau untuk nelayan itu sebenarnya mereka ketika selain problem disampaikan tadi sama Mas Azam, apakah mereka juga ada kendala di bidang artinya soal permodalan begitu? Pasti. Ketika kemudian melaut kan mereka juga butuh modal kan? Itu yang akhirnya ada dampak sosial. Iya. Yang sering terjadi konflik dan sebagainya. Solar gitu. Karena ketika mereka sudah tidak punya modal untuk beli solar dan lain sebagainya untuk melaut, mereka biasanya selain pinjam ke yang tadi saya ceritakan ada Bank Titin, itu biasanya ke tengkulak, Pak. Apa itu Mas? Pinjamnya ke tengkulak, pembeli ikan. Oh. Sehingga ketika mereka dapat ikan, mau nggak mau mereka harus jual ikannya ke tengkulak. Ketika mereka jual ikan ke tengkulak secara otomatis harganya ya tengkulak yang ngatur. Gitu ya. Nah ketika ini tidak dijual ke tengkulak, ya yang terjadi adalah konflik antara nelayan dengan itu kayak semacam monopoli ya Mas ya? Benar nggak sih? Praktek monopoli di lingkungan nelayan. Secara tidak langsung. Iya. Karena semuanya sudah termanajemen dengan baik ya. Memang kenyataannya begitu. Kamu pinjam saya kasih, tapi kamu harus silakan beli jual di sini sesuai dengan keinginan saya nih, gitu kan? Karena mereka nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena kalau ketahuan dijual ke yang lain, wah ini bisa berantem ini, Pak. Iya. Kalau untuk pemerintah kabupaten sendiri, apakah ada artinya punya andil khusus untuk kemudian memberikan yang namanya permodalan untuk khususnya untuk para nelayan? Sejauh ini baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, sejauh pengamatan kita itu belum pernah ada bantuan khusus nelayan ya. Untuk permodalan nelayan belum pernah ada. Iya.
Karena nelayan mungkin dipandang sangat kecil Ya, sebelah mata. jadi kalau perbantuan untuk UMKM ada, Iya, itu untuk ada ini gitu ada kan, begitu untuk kan. meningkatkan usaha itu ada. Tapi untuk nelayan nggak ada Untuk ya? nelayan belum ada. Paling yang kita usulkan, sedang kita usulkan itu untuk alat tangkap, terus SPBN. Kan kita Iya. berupaya untuk membantu aja lah terhadap nelayan-nelayan yang ada di sekitar kita. Oke. Kalau melihat dari kondisi nelayan saat ini sekarang, apakah 5 tahun ke depan masih aman ini? Atau bahkan 10 tahun ke depan? Kondisi artinya profesi nelayan Kalau masih kita diminati? bisa sama-sama menjaga, kita saling menjaga, jangankan 5 sampai 10 tahun ke Iya. depan gitu. Sampai 1 abad pun itu masih bisa. Iya, sampai kiamat pun masih aman. Sampai kiamat pun masih aman. Yang penting kita bisa saling menjaga. Iya. Antara satu dengan yang lain, memiliki kesadaran bahwa kehidupan kita bergantung pada laut. Maka apa yang terjadi di laut menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Waduh. Itu yang harus ditekankan, kan begitu, Pak. Betul. Ketika itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, insya Allah semuanya akan terjaga, ekosistemnya terjaga, biota lautnya terjaga, dan kita bisa memastikan laut untuk kehidupan 100 tahun ke depan. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Dewan kita. Masya Allah, ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis bagaimanakah kondisi nelayan saat ini dan kemudian yang akan datang. Artinya tetap bisa survive begitu ya. Terima kasih Mas Azam, saya pengen sebenarnya Sama-sama. ngobrol lagi terkait nelayan, menarik sekali. Karena mungkin ini jarang dikupas dalam podcast yang lain. Hanya Mas Azam ini yang ngasihkan yang namanya ngupas tentang terkait dengan nelayan dan juga dinamika. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Siap. Iya, selamat jalan-jalan. Baik, saya Siti Hasa harus menyudahi kebersamaan kita dalam ABTV in Podcast terkait tentang nelayan dan segala dinamikanya. Dan saya pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.